Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi washabihi wa mawala. Baik anak-anak, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kembali lagi belajar bersama Bapak dalam materi pelajaran pendidikan agama Islam. Kita akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu masuk ke pelajaran 4 tentang hidup tenang dengan berperilaku terpuji. Tentunya ini adalah perilaku yang sangat baik apabila kita ingin hidup tenang dengan perilaku terpuji. Bagaimana? Berperilaku terpuji akan mendatangkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Berperilaku terpuji akan mendatangkan kebaikan bagi sesama. Setiap muslim yang taat dan berperilaku terpuji, hidupnya akan bahagia di dunia dan di akhirat. Jadi kalau kita ingin mendatangkan kebaikan dari Allah, ingin mendatangkan kebaikan dari semua orang, ingin bahagia dan hidupnya bahagia dunia dan akhirat, maka kita harus memiliki akhlak yang baik, berperilaku terpuji. Apa saja perilaku terpuji tersebut? Pelajaran 4 ini akan menjelaskan perilaku-perilaku terpuji yang akan kita pelajari. Oke, lanjut. Yang pertama, perilaku terpuji apa yang harus kita miliki? Yaitu A. Tanggung jawab. Islam menganjurkan untuk selalu bertanggung jawab bagi umatnya. Perbuatan kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala antara lain melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Contohnya seperti sholat 5 waktu, mengaji dan berbuat baik kepada sesama manusia dan alam sekitar. Itu adalah tanggung jawab kepada Allah. Jadi yang pertama yang harus kita pahami adalah kita sebagai umat Islam dianjurkan untuk selalu bertanggung jawab bagi setiap umatnya. Karena perbuatan yang kita lakukan itu akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala kelak. Ya. Tadi yang pertama kita dijelaskan tentang tanggung jawab kepada Allah, yang mana contohnya tanggung jawab kita kepada Allah yaitu adalah melaksanakan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu adalah kewajiban kita sebagai umat Islam. Maka dari itu sholat jangan pernah kita tinggalkan. Yang kedua, tanggung jawab kita terhadap diri sendiri, antara lain menjaga kesehatan dan giat belajar. Kalau kita bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri, kita akan selalu menjaga tubuh kita tetap sehat dengan apa saja? Berolahraga, makan dan minum yang baik. Contohnya makanan-makanan yang kita makan yang baik-baik, makan sayuran. Nah, makan apa lagi? Banyak sekali makan makanan yang baik yang bermanfaat bagi tubuh kita menjadi sehat. Terus giat belajar, belajar di rumah maupun di sekolah. Kita rajin belajar, itu tanggung jawab kita terhadap diri kita sendiri. Agar apa? Agar kita memiliki ilmu yang luas dan ilmu yang bisa kita manfaatkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang ketiga yaitu adalah tanggung jawab terhadap orang tua. Antara lain berbakti, taat, patuh dan bersikap sopan santun, itu adalah tanggung jawab kita terhadap orang tua. Apabila orang tua kita memerintahkan kita, kita harus patuh dan nurut sama orang tua. Apalagi kita sebagai anak, tanggung jawab kita terhadap orang tua yaitu adalah membantu orang tua di rumah. Ada pekerjaan orang tua atau ibu kita seperti menyapu, membersihkan tempat tidur kita, itu semuanya adalah tanggung jawab kita semuanya. Selanjutnya yaitu adalah tanggung jawab terhadap lingkungan, antara lain menjaga kebersihan lingkungan rumah,
ataupun sekolah dan alam sekitar, kita tidak membuang sampah sembarangan, itu adalah tanggung jawab kita terhadap lingkungan. Tidak merusak alam sekitar, menginjak-injak tanaman, itu adalah tanggung jawab kita terhadap lingkungan. Ya, kebersihan yang dijaga di lingkungan kita itu adalah tanggung jawab kita terhadap lingkungan. Tanggung jawab yaitu adalah bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas yang kita miliki dan bersedia menerima akibat dari perbuatannya. Itu adalah tanggung jawab. Nah, salah satu daripada perilaku terpujinya itu adalah tanggung jawab. Selanjutnya, apalagi perilaku terpuji yang lain? Kita lihat. Yang kedua yang akan kita pelajari dari perilaku terpuji yaitu adalah tawadu. Tawadu berarti rendah hati atau tidak sombong, tidak membanggakan diri. Itu yang namanya tawadu. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya untuk merendahkan hati, rendah hati kepada sesama dengan cara mengucapkan kata-kata yang baik dan lemah lembut. Itu yang disebut dengan tawadu. Kita diajarkan untuk rendah hati, tidak sombong, tidak membanggakan diri, berkata yang baik, lemah lembut. Jangan pernah berkata kasar, itu tidak baik dan tidak keren. Orang tawadu selalu bersikap tenang, sederhana, dan sungguh-sungguh menjauhi perbuatan sombong. Tidak merasa diri hebat, tidak membanggakan diri. Itulah orang yang tawadu. Perbuatan baik orang tawadu tidak ingin diketahui orang lain, tidak ingin dipuji orang lain. Orang tawadu tidak sombong dengan kelebihannya. Nah, kita tidak merasa diri kita hebat dan tidak merasa ingin dipuji orang lain, dan kebaikan orang tawadu itu tidak pernah ingin dilihat orang-orang lain. Itulah sifat perilaku terpuji yang harus kita miliki. Nah, paham ya? Itu tentang tawadu. Apalagi sikap perilaku terpuji yang harus kita miliki dan kita pelajari di kelas 3 ini, kita lihat, yaitu sikap peduli. Nah, ini adalah salah satu juga sikap perilaku terpuji juga. Allah Subhanahu wa taala akan selalu menolong hambanya selama hambanya itu menolong saudaranya. Kalau kita sering menolong saudara kita, teman kita, otomatis Allah pun akan selalu menolong hambanya. Selama kita selalu menolong hamba-hamba Allah atau menolong saudara-saudara kita, Allah akan membalas kebaikan kita. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan kepada orang yang memudahkan orang yang sedang kesulitan, membantu orang yang sedang kesusahan. Itu adalah perilaku yang sangat terpuji. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita agar peduli kepada sesama dan membantu kesulitan orang lain. Membantu kesulitan orang lain, peduli berarti memperhatikan. Contohnya saudara-saudara kita yang terkena musibah ataupun bencana, apapun yang perlu kita tolong, baik kita tolong secara materi ataupun apa yang kita miliki dan bisa kita bantu saudara kita yang terkena musibah. Nah, kita harus bisa merasa peduli sesama umat Islam, karena sesama umat Islam adalah saudara seiman kita. Peduli berarti memperhatikan. Orang yang peduli selalu memperhatikan dan membantu orang lain dalam kesulitan. Nah, ya, itu adalah sikap perilaku terpuji tentang peduli. Baik anak-anak, mudah-mudahan kita semuanya memiliki sikap-sikap atau perilaku terpuji yang menjadikan hidup kita tenang. Karena ketika kita memiliki sikap perilaku terpuji yang kita pelajari tadi dari tanggung jawab, tawadu, tanggung jawab yaitu adalah melaksanakan tugas dengan bersungguh-sungguh dan menerima akibatnya apa yang kita perbuat, dan tawadu itu rendah hati, tidak sombong, tidak membanggakan diri, dan yang terakhir adalah peduli, yang mana arti peduli itu adalah memperhatikan dan selalu membantu orang lain. Nah, itu adalah sikap perilaku terpuji yang harus kita miliki, sehingga apabila kita memiliki sikap-sikap perilaku terpuji tersebut, hidup kita akan tenang ya.
Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.